Pada dasarnya pacaran itu boleh. Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Bismillah, alhamdulillah. Spesial hari ini kembali kita bersama guru kita, Ustadz Augo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya? Sehat, Luar alhamdulillah. biasa. Guys, jadi kali ini kita kembali berkunjung ke Augo, Ustadz Augo. Kita mau bincang-bincang santai tentang dunia remaja atau dunia anak muda nih. Ustadz, boleh ya kita sedikit ngobrol santai tentang dunia anak muda ya? Karena anak muda kan masih bergairah nih, masih berapi-api lah semangatnya, atau segala pasti masih berapi-api semangat gitu ya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz tentang dunia pacaran anak muda, Pak Ustadz. Dunia pacaran. Saya kan sebagai anak muda nih, dulu pernah pacaran, ngalamin pacaran. Emang sih enak sih, enaknya dalam artian kita bisa pegangan ya, bisa saling itulah, maaf Pak Ustadz ya. Itu kan dunia yang lalu ya. Cuma setelah saya juga sempat ngaji sama guru saya di kampung-kampung, dikasih arahan, oh gini-gini loh, nanti ada efeknya gini. Saya mau nanya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih, dunia pacaran tuh sebenarnya boleh apa enggak nih Pak Ustadz di anak-anak muda nih? Pada dasarnya pacaran itu boleh, tapi setelah nikah. Setelah nikah Pak Ustadz ya? Kalau sebelum nikah berarti nggak boleh pacaran. Boleh setelah nikah guys, catat baik-baik ya. Gitu ya, jadi setelah nikah baru boleh pacaran. Sebelum nikah berarti ya nggak boleh pacaran. nggak boleh dalam Islam ya maksudnya. Justru jangan berkecil hati ketika kita belum punya pacar atau jomblo, karena pada dasarnya berarti kita terhindar dari kemaksiatan. Wah, Masya Allah. Berarti kalau jadi kita pacaran, dalam satu keterangan ya, kata Ibnu Athilah As-Sakandari bahwa salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gagalkan rencana burukmu. Jadi ketika kita gagal berpacaran, berarti Allah telah berikan nikmat terbesar buat diri. wah ya Allah. Dan jangan berkecil hati juga, namun karena tadi pada dasarnya kita pacaran itu setelah nikah, dan jangan takut kita nggak punya pasangan. Iya. Karena dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari kalau kata santri an khalaqa itu adalah kalimat fi'il madi. Fi'il madi itu adalah menunjukkan tentang waktu yang telah berlalu, artinya telah diciptakan, Allah telah menciptakan. Kalau dibalik lagi itu kan bina majhul, bina maklum. Tapi kalau dibalik jadi bina maklum, jadi an khuliqa, dia yang telah menciptakan, jadi telah diciptakan. Artinya pasangan kita sudah diciptakan. Jangan takut. Jangan takut saja. Jangan takut kita nggak ada pasangan, karena setelah diciptakan. Mungkin sekarang itu masih tersesat di hati yang lain. Gitu. Masih tersesat di hati yang lain. Mungkin kita belum bisa memahami kehendak Allah. Betul. Tetap kita ikhtiar kita cari yang terbaik, istikharah. Istikharah Pak Ustadz ya. Dengan cara yang Allah ridhoi Pak Ustadz ya. Iya, jadi tinggalkan apa yang Allah tidak ridhoi, ya kita dekati yang Allah ya ridhoi. Tadi pacaran Allah nggak ridhoi. Gitu. Mesti cepat dulu pacaran misalnya, itu memang kehendak Allah, tapi yakin itu tidak diridhoi Allah. Ya kita masa lalu ya tinggal masa lalu. Kedepannya kita cari yang terbaik. Masya Allah. Berarti bukan jodoh kita kalau belum disatukan dalam pernikahan seperti itu. Oke, luar biasa. Guys, tadi keterangan dari Pak Ustadz tentang dunia pacaran itu baru pembukaan ya, belum ke dalamnya nih. Oke guys, masih dari dunia pacaran. Kadang kan kalau kita pacaran kan kayaknya nggak asik kok nggak pegangan tangan, Pak Ustadz ya. Maaf nih kok nggak, mungkin di lebih itu kayak peluk atau lebih dari itu. Itu dalam Islam sendiri hukumnya gimana? Yang belum sah gitu ya. Ya dalam Quran kan dijelaskan wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Artinya hal-hal yang memang mendekati, jangankan zinahnya, zina yang besarnya, itu hal-hal yang mendekati seperti pegangan tangan, pandangan, sampai kita berchat mesra ataupun ya hal-hal yang berbau ya tadi
ada hasrat, itu sama saja. Jadi Masalahnya. masalah zina itu bukan hanya secara besarnya, tetapi hal-hal yang kecil termasuk mata kita juga Mata juga pasti. zina, terus pikiran kita juga zina semua. Jadi kalau memang kita pengen terhindar, ya jangan dulu pacaran sebelum kita niat untuk menghalalkan. Oh, iya. Tapi Pak Ustadz sebagai anak muda kan saya juga pengen tuh pacaran karena apa ya, nafsu kali ya Pak Ustadz, yang lihat cewek cakep nih, pengen milikin gitu. Pengen Ya wajar, namanya kan pacaran gitu kan. namanya kita kan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi dijadikan syahwat atau keinginan kita itu terhadap wanita. Bahwa perempuan siapapun dia, jadi apapun tetap aja namanya laki-laki pasti ya, suka terhadap wanita, terhadap lawan jenis gitu. Jadi justru yang berbahaya ketika kita nggak suka dengan lawan jenis. Itu benar tuh bahaya banget Pak Ustadz. Bahaya banget itu. Nah Pak Ustadz, saat ini saya lagi sendiri, lagi jomblo Pak sendiri, lagi jomblo guys. Jadi mau nanya Pak Ustadz, apa sih kiat-kiatnya dalam mencari pasangan yang baik Pak Ustadz? Buat saya, mungkin buat teman-teman yang sendiri, nih disimak ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebagaimana dalam satu keterangan, tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 faktor. Jadi 4 faktor yang harus kita. Yang satu li jamaliha, karena kecantikannya. Mungkin boleh jadi kita melihat kecantikannya. Gitu, atau seorang perempuan ketampanannya. Kedua, limaliha, karena hartanya. Gitu, karena hartanya mungkin karena kaya ataupun dia punya kedudukan atau gimana. Ketiga, linasabiha, karena nasabnya atau keturunannya. Jadi kalau dalam bahasa dulu tuh bibit, bobot dan bebetnya. Gitu. Tetapi ada yang keempat yang memang ini yang menentukan, yaitu lidiniha, karena agamanya. Jadi sekian yang 4 ini mana yang kita dahulukan? Apakah karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena nasabnya? Kecantikan seiring berjalannya waktu, dulu itu bintangnya, tapi setelah menikah nanti bulannya juga. Apalagi udah hamil gitu ya? Bulannya. Karena kecantikannya bisa berubah. Kecantikan bisa berubah. Terus karena hartanya bisa aja kan bangkrut. Dan orang tuanya kaya belum tentu nanti kita juga dikasih mulu kan ya. Ketika nasabnya, keturunannya, ya memang boleh jadi bagus keturunannya, kedepannya juga bagus, tetapi tidak menjamin gitu, kedepannya juga akan terus bertahan bagus keturunan. Dan terakhir yang paling dianjurkan, fakhtar bizadiddin, pilihlah karena agamanya. Jadi kalau udah agamanya semuanya akan bahagia. Fakhtar bizadiddin taribat yadak, pilihlah yang agamanya bagus, nanti akan membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi kebahagiaan sampai di akhirat. Karena pernikahan pada dasarnya bukan hanya di dunia. Kita ingin nikah itu bukan hanya di dunia. Pernikahan itu sampai nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masya Allah. Gitu. Sampai ada kalimat gini, kebersamaan kita di dunia itu tidak cukup sampai kita berkeinginan bersama lagi di surga nanti. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Masya Allah guys, gimana? Mantep. Luar biasa. Oke guys, itu tadi dari Ustadz Ugo atas ilmunya. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Tentang dunia pacaran juga, kiat-kiat mencari pasangan yang baik dari Ustadz Ugo. Luar biasa. Oke, sekian dari saya, Dimas Sakti bersama Ustadz Ugo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.